Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Pratiwi, NIM 200102609. Saya dari kelas KPI A3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pencapaian kampanye saya yang saya upload di Instagram beberapa waktu yang lalu mengenai edukasi pinjol ilegal. Nah, semoga teman-teman bersedia mendengarkan presentasi saya dan mencermatinya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengukur keberhasilan strategi public relation yang telah saya kampanyekan di Instagram pada waktu lalu. Kemudian yang pertama yaitu definisi problem yang menyangkut tentang apa yang terjadi, siapa yang dipengaruhi, kemudian bagaimana mereka akan dipengaruhi. Kan pada masa kali ini maraknya pinjaman online ilegal membuat masyarakat resah. Di masa pandemi ini ekonomi masyarakat juga menurun, sehingga pinjaman online ini banyak diminati oleh masyarakat. Dengan hanya modal mendaftar, maka peminjam akan segera mendapatkan sejumlah uang yang akan mereka pinjam. Memang terdengar mudah, akan tetapi di balik kemudahan itu ada sesuatu yang menghancurkan kehidupannya kelak. Kemudian tujuan program edukasi ini bertujuan agar masyarakat mampu mempertimbangkan keputusan lain terkait melakukan pinjaman online, dengan artian bagaimana mereka agar tidak tertarik melakukan hal tersebut meskipun dalam kondisi yang sangat sempit. Walaupun sudah diyakini mereka dapat membayar tanggungan itu, maka edukasi ini akan menarik mereka untuk menyesal telah melakukan hal tersebut. Kemudian edukasi ini untuk mempengaruhi mereka agar mereka menarik dan menyesal melakukan tindakan meminjam online ilegal. Kemudian membuat mereka juga cukup dengan apa yang telah mereka miliki. Publik dan sasaran masyarakat yang telah bekerja dan berstatus kelas menengah ke bawah, yang mana memiliki banyak keinginan akan tetapi gaji yang ia dapatkan tidak mampu memenuhi keinginan tersebut. Kemudian mahasiswa yang rentan menggunakan pay letter. Strategi komunikasinya yaitu diupload di Instagram, yang mana dapat dijangkau oleh khalayak umum. Kemudian dan membuat mereka menemukan aplikasi pinjaman online yang sudah legal dan aman. Kemudian rencana evaluasi program, mengukur target dan tujuan dengan melihat komentar di sosial media. Apabila mendapat komentar yang baik, maka saya pikir kampanye saya sudah berhasil untuk sekedar mengedukasi mereka agar mereka tahu dan melihat implementasinya memang sedikit susah karena meninjau banyaknya yang membaca tidak bisa dilihat atau dipantau dalam real life mereka. Cukup dengan mereka teredukasi dan mengedukasi orang-orang di sekitarnya. Umpan balik, jika telah mendapatkan komentar yang positif, hal itu merupakan tolak ukur umpan balik strategi kampanye di sosial media. Begitu sebaliknya, apabila mendapatkan komentar yang negatif, maka strategi yang saya lakukan terdapat beberapa kekurangan. Slide selanjutnya yaitu postingan pertama tentang apa sih faktor yang menjadi maraknya pinjol. Ada dua, yaitu faktor pelaku dan faktor masyarakat. Karena pinjol ini meresahkan sekali ya, jadi harus dimusnahkan. Kan kalau sudah mengetahui faktornya, maka mudah sekali untuk memberantasnya. Jadi mengapa saya memilih konten ini? Sebelum merambah ke konten yang lain, kita perlu menguak beberapa faktor yang menjadikan pinjol ilegal ini menjamur.
Tujuannya apa? Agar mudah merumuskan edukasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Faktor pelaku itu juga ada dua, yaitu kemudian mengunggah aplikasi atau situs website. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam hal pemberantasan. Hal tersebut terjadi karena lokasi server berada di luar negeri. Kalau faktor masyarakatnya, sebab kurangnya edukasi terkait pinjol, tidak melakukan pengecekan legalitas, tingkat kesadaran sebab akibat yang masih rendah. Kemudian insight postingan. Jadi melihat keberhasilan ini dapat dilihat dari akun yang dijangkau, yaitu 119 akun. Jadi orang yang melihat postingan saya terkait faktor itu 119 orang. Yang melakukan interaksi konten yaitu 26 orang. Kemudian aktivitas profil yaitu 6 orang. Kalau di dalam slide itu tidak terlihat, akan tetapi kalau di zoom di PPT-nya bisa. Kalau impresi itu dari Branda sendiri, orang yang melihat, impresi itu orang yang melihat 124 orang. Jadi orang yang melihat konten ini 124. Kemudian dari tagar kan mempengaruhi keberhasilan juga. Mereka bisa melihat dari tagar yang saya beri di postingan, yaitu 16 orang. Kemudian orang yang melihat dari profil itu 10 orang, dan dari lainnya itu 3 orang. Kemudian suka di dalam postingan itu 25 orang. Orang yang menyimpan postingan ini yaitu 1 orang, komentarnya 0 dan bagikannya 0, karena kolom komentar itu tidak saya aktifkan, jadi saya nonaktifkan. Kemudian aktivitas profil. Aktivitas profil itu orang yang mengecek profilku setelah melihat postingan ini yaitu 6 orang. Kemudian apa sih langkah pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal? Tujuan konten ini agar masyarakat mengetahui bahwa kasus pinjol ilegal itu sesuatu yang berbahaya, sehingga butuh sesuatu yang bisa menangani pinjol ini. Untuk itu kita perlu mengambil peran kecil dalam ikut serta menekan orang yang bisa kita rangkul untuk tidak menjadikan pinjol sebagai solusi ketika terhimpit masalah. Kemudian pemerintah itu mengupayakan agar kerja keras semua elemen itu bisa menolong masyarakat dan berhasil. Jadi saya itu ikut andil dalam melakukan pemberantasan pinjol ini agar masyarakat di sekitar saya juga teredukasi. Kemudian keberhasilan yang telah saya dapatkan dari konten ini, yang pertama, akun yang dijangkau yaitu 153 orang. Jadi orang yang melihat postingan ini yaitu orang sebanyak 153. Kemudian interaksi konten, orang yang berinteraksi secara langsung terkait konten saya, baik like ataupun komen, yaitu 35 orang, dan aktivitas profil yaitu 5 orang. Kalau dari Branda sendiri, orang yang melihat dari Branda yaitu 113 orang, dan dari tagar 64 orang, dari profil 9 orang. Kemudian suka yang telah saya dapatkan yaitu 30, komentar yaitu 5. Kemudian kunjungan profil setelah melihat postingan saya yaitu 5 akun. Kemudian slide selanjutnya ini bagaimana sih ciri-ciri pinjol ilegal. Konten ini memberikan edukasi tentang bagaimana ciri-ciri pinjaman ilegal yang bertujuan agar masyarakat mampu mengidentifikasi tawaran-tawaran pinjaman online ataupun pinjaman koperasi. Jika perusahaan yang memberi tawaran memiliki salah satu ciri tersebut, maka seharusnya perlu dihindari oleh masyarakat. Jadi hasil jangkauan kampanye yaitu 291 akun yang dapat dijangkau dari postingan ini.
Dari beranda itu 188 orang, dari profil sendiri 108 orang, dari lainnya 96 orang, dan dari tagar 26 orang. Kemudian interaksi konten 109, sukanya 96, komentarnya 13. Kemudian kunjungan profil setelah melihat postingan ini yaitu 24. Slide yang selanjutnya membahas tentang bahaya pinjol. Pembahasan bahaya pinjol ini bertujuan agar masyarakat memahami dampak yang terjadi setelah meminjam pinjaman ilegal. Setelah mengetahui, jadi diharapkan masyarakat bersedia menghindari pinjaman online yang ilegal. Jadi postingan ini menjangkau beberapa akun, yaitu 167 orang yang dijangkau, yang mana dari tagar 11, dari beranda 168, dari profil 43, dan dari lainnya 12. Interaksi konten yaitu baik suka maupun komentar 40 suka dan 6 komentar. Kemudian aktivitas profil setelah melihat postingan ini yaitu 6 orang. Kemudian lanjutan dari upaya pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal. Tujuannya sama, konten ini agar masyarakat mengetahui bahwa kasus ini itu sangat berbahaya, sehingga butuh peran pemerintah di dalam menangani hal tersebut. Jadi hasil jangkauan kampanye dari postingan ini 107 orang, interaksi konten 19 orang, dan aktivitas profil 2 orang. Dari like sendiri 89 suka. Kemudian komentar 0, bagikan 0, simpan 0. Kunjungan profil itu 2 setelah melihat postingan ini. Kemudian slide selanjutnya tentang mengecek perusahaan pinjaman online. Jadi itu termasuk ilegal atau legal. Kenapa sih saya mengedukasi ini? Salah satu upaya pemerintah agar masyarakat tidak gegabah dalam mengambil pinjaman, sehingga perlu dicek kevalidan perusahaan pinjol dan koperasi yang menyediakan pinjaman yang legal. Apabila ditemukan keganjilan suatu perusahaan pinjaman, bisa dicek langsung melalui cara-cara yang telah saya bagikan. Informasi ini menurut saya paling penting di antara konten yang lain. Hasil jangkauan kampanye yaitu 171 orang, yang mana melihat dari beranda 167 orang, dari tanggal 36, dan dari profil 22. Sukanya itu 40, komentarnya hanya 2. Selanjutnya langkah seperti apa yang harus dilakukan orang yang telah meminjam online. Konten ini memberitahukan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang apabila masyarakat itu terjebak ke dalam pinjaman ilegal. Karena tidak hanya orang yang belum meminjam online yang membutuhkan edukasi, akan tetapi orang yang telah terlanjur terjebak itulah yang perlu butuh informasi lebih lanjut. Hasil jangkauan kampanyenya yaitu 189 akun yang dijangkau, yang meliputi impresi 247, interaksi konten 43, dan aktivitas profil 7. Selanjutnya slide selanjutnya gabungan dari langkah seseorang yang telah terlanjur hutang pinjol. Kemudian ini apa saja upaya pemerintah dalam memberantas pinjol ilegal. Lanjutan dari konten yang telah saya jelaskan tadi. Hasil jangkauan kampanye ini 124 akun, dari beranda 102, dan dari tagar 31, dari profil 12. Jadi like yang didapat yaitu 24, komentar hanya 2, dan aktivitas profil 5 akun. Kemudian apa kata MUI mengenai pinjol? Hukum
bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat muslim. Konten ini juga bertujuan agar masyarakat yang telah melihat postingan ini dapat menjawab bagaimana hukum pinjol. Insight postingan dan akun yang dijangkau yaitu 179 orang, interaksi konten yaitu 33 orang, dan aktivitas profil yaitu 8 orang. Mendapat like 30 orang dan komentar hanya 3 orang. Slide selanjutnya mengenai literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini perlu digaungkan agar kondisi keuangan tetap stabil dan mampu mengukur seberapa mampu kita untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus meminjam. Jadi hasil jangkauan kampanyenya yaitu 155 akun, yang mana meliputi 130 pengikut dan 25 bukan pengikut. Dari impresi sendiri 203 dan interaksi konten 41, dan aktivitas profil 4 orang. Selanjutnya ini mengukur evaluasi program dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai sejauh mana konten saya mempengaruhi mereka. Yang pertama, apakah postingan saya berhasil mengedukasi kalian? Apakah postingan saya bermanfaat untuk kalian? Yang ketiga, apakah kalian merasa tergerak untuk tidak mengambil pinjaman online? Apakah informasi yang telah saya berikan sangat mudah dipahami? Kemudian, apakah kamu juga tertarik untuk memberikan edukasi berupa dengan orang-orang terdekatmu? Jadi ini yang dapat dijangkau 172 akun yang dapat dijangkau, meliputi 120 interaksi konten dan aktivitas profil itu 19. Nah, ini tentang komentar, beberapa komentar orang-orang yang telah memberikan komentarnya setelah melihat postingan saya. Jadi tujuan ini agar seberapa berpengaruh sih konten saya terhadap orang-orang yang saya edukasi. Alhamdulillah Kak, sangat bermanfaat untuk saya. Terus ada yang sangat mengedukasi, bermanfaat sekali. Terus ucapan terima kasih karena konten saya itu menarik. Kemudian mereka sudah paham terkait resiko yang tidak aman untuk meminjam online. Yang paling saya soroti yaitu akun Junita Aprilia. Dia bercerita tentang bahkan kemarin orang tua saya mau meminjam online, tetapi setelah melihat postingan dari kakak, saya bisa menyarankan ortu saya untuk tidak meminjam. Terima kasih edukasinya ya. Berpengaruh itu konten saya terhadap orang-orang yang melihat akun saya. Mungkin cukup di sini saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum